Halo sobat online semua. Jadi hari ini aku Talita Raisa Latifolia dan juga Damar baru ada di Kejaksaan Negeri Kota Magelang. Yap, bener banget, hari ini aku akan melakukan observasi dan juga pengabdian masyarakat Project Based Learning Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang diampu oleh Bapak Solikul Hakim. Dam, hari ini kita mau ngapain sih? Jadi hari ini kita mau observasi bersama Ibu Asawati SHMH. Beliau merupakan Kepala Bidang Perdata dan BPOM di Kejaksaan Negeri Kota Magelang. Pada observasi ini kita akan membahas mengenai prosedur pembatalan sertifikat tanah yang memiliki cacat hukum serta bagaimana sih hubungan dari penggugat beserta kuasa hukumnya. Tanpa lama lagi, marilah kita mulai saja videonya. Bye. Nah, sobat online semua tahu nggak sih hukum acara peradilan tata usaha negara itu apa? Yap, bener banget. Hukum acara peradilan tata usaha negara adalah seperangkat aturan yang mengatur tata cara atau prosedur dalam mengajukan perkara peradilan tata usaha negara. Sederhananya saja, hukum ini menjelaskan bagaimana seseorang atau badan hukum dapat mengajukan gugatan terhadap suatu keputusan atau tindak administratif yang dianggap merugikan atau melanggar hukum. Pertama, ada bab pendahuluan, di mana di dalam pendahuluan ada latar belakang. Sertifikat hak milik atau SHM merupakan dokumen penting yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pemilik tanah. Namun, terkadang ada kemungkinan besar terdapat adanya potensi cacat administrasi yang perlu diwaspadai bagi masyarakat. Untuk itu, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam hal pengelolaan status dari tanah yang dimilikinya. Maka dari latar belakang di atas dapat ditarik tujuan dari adanya video pembelajaran ini adalah sebagai edukasi bagi masyarakat untuk dapat mengetahui apa saja yang harus dilakukan apabila terdapat cacat administrasi dalam sertifikat tanah miliknya. Yang pertama yaitu bagaimana dasar pembatalan sertifikat hak milik atas tanah yang cacat administrasi. Untuk yang kedua yaitu apakah pihak penggugat memahami serangkaian pelaksanaan sengketa atau hanya menyerahkan segalanya kepada kuasa hukum. Untuk yang ketiga atau yang terakhir yaitu bagaimana urutan penyelesaian sengketa yang memiliki dua unsur, hukum pidana dan hukum tata usaha negara dalam kasus pemalsuan dokumen sertifikat tanah. Bahasan. Di sini saya akan membahas mengenai rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa dasar pembatalan sertifikat hak milik atas tanah yang cacat administrasi. Apa sih itu cacat administrasi? Cacat administrasi pada sertifikat tanah adalah kesalahan atau ketidaksesuaian dalam data atau prosedur penerbitan sertifikat tanah. Adanya sebuah cacat administrasi dapat mengakibatkan adanya sengketa, kesulitan transaksi atau kerugian materi. Untuk itu terdapat dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau sering disebut UUPA. Untuk yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Contoh dari cacat administrasi itu sendiri, yang pertama yaitu kesalahan dalam penulisan data, untuk yang kedua proses penerbitan yang tidak sesuai prosedur, dan untuk yang ketiga atau terakhir adanya unsur paksaan atau penipuan. Pembatalan sertifikat tanah dengan pemalsuan data. Masalah pembatalan sertifikat tanah yang didasarkan pada pemalsuan data merupakan sengketa yang melibatkan dua ranah hukum, yaitu hukum tata usaha negara dan hukum pidana. Ranah hukum tata usaha negara, pemalsuan data dalam proses pendaftaran tanah merupakan cacat dalam proses pembuatan keputusan administratif. Oleh karenanya, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan upaya administrasi dengan keberatan dan banding administrasi seperti tertera dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah. Baru setelah itu, apabila tidak ada respon, dapat diajukan gugatan melalui PTUN. Objek gugatannya berupa keputusan administratif berupa sertifikat tanah yang cacat, tujuannya untuk mengembalikan keadaan hukum tanah seperti semula. Sedangkan dalam ranah pidana, pemalsuan data dalam proses pendaftaran tanah merupakan tindak pidana. Pelaku pemalsuan dapat dijerat dengan pasal 263 KUHP apabila pemalsuan data berupa surat, dan pasal 266 KUHP apabila terdapat pemalsuan tanda tangan. Objeknya berupa perbuatan pemalsuan dokumen dengan pihak yang berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan adalah kepolisian dan kejaksaan. Tujuannya untuk memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana.
tersebut, sehingga juga bisa memantau sejauh mana perkara tersebut berjalan dan apakah kuasa hukum benar-benar melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Hasil wawancara tentang pemahaman gugatan dari masyarakat atau penggugat. Jawaban penggugat A. Penggugat A selalu ikut andil dalam proses tersebut karena penggugat A memiliki pemahaman terkait proses gugatan. Dia memutuskan untuk tidak menyerahkan kuasa sepenuhnya kepada kuasa hukum. Sedangkan jawaban penggugat B belum memiliki pemahaman terkait mekanisme atau proses gugatan. Oleh karena itu, dia memberikan kuasa sepenuhnya ke kuasa hukum pilihannya. Sengketa di PT UN melibatkan subjek berupa Badan Hukum Perdata dan objek sengketa berupa keputusan atau tindakan pejabat tata usaha negara. Kejaksaan memiliki wewenang untuk memberikan bantuan hukum, mewakili negara dan memastikan penegakan hukum dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Pembatalan sertifikat tanah dapat dilakukan jika ditemukan cacat administrasi. Akibat hukum dari cacat administrasi ini adalah pembatalan sertifikat yang membuat tanah tersebut kembali menjadi milik negara sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemilik tanah. Melaksanakan wawancara bersama penggugat 1. Saya dari Universitas Tidar dan dari Prodi S1 Hukum mau wawancara Ibu terkait untuk project based learning hukum acara peradilan tata usaha negara. Ibu sebagai penggugat pada sengketa tanah yang pernah dilakukan, apakah Ibu paham semua tahapan dan seisi sengketa atau menyerahkan hak dan kewajibannya kepada kuasa hukum? Ya, saya selalu ikut andil dalam proses tersebut. Justru jangan menyerahkan ke kuasa hukum dengan sepenuhnya, karena memang saya dari awal adalah pemilik tanahnya, jadi saya juga berusaha mempertahankan hak saya. Terima kasih. Melakukan wawancara bersama penggugat 2. Apakah Ibu sependapat pada sengketa tanah yang pernah dilakukan? Apakah Ibu paham semua tahapan dan seisi sengketa atau menyerahkan hak dan kewajibannya kepada kuasa hukum? Kalau saya akan mempertahankan hak saya dan sepenuhnya saya serahkan kepada kuasa hukum. Terima kasih ya Ibu. Selamat pagi Bu Asra, kami mengucapkan terima kasih untuk waktu dan tempatnya sehingga pada hari ini kami bisa melakukan observasi atau wawancara secara langsung di Kejaksaan Negeri Kota Magelang. Sebelumnya mohon memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri dan Universitas Sokor dan teman saya Siska Habibah. Kami dari Universitas Tidar dalam program studi hukum dengan mata kuliah hukum acara peradilan tata usaha negara yang diambil oleh Bapak Solikul Hakim. Untuk agenda hari ini, kami akan melakukan observasi atau wawancara seputar permasalahan sertifikat tanah ataupun hak milik tanah seperti itu. Langsung saja kita mulai mengenai observasi yang pertama, yaitu Ibu. Untuk yang pertama yaitu apakah subjek dan objek yang dapat diajukan di dalam proses sengketa PT UN? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih atas kedatangan adik-adik dari Universitas mana tadi? Universitas Tidar. Universitas Tidar. Iya. Sebelumnya saya perkenalkan diri juga. Saya Ibu Hasrawati Mustari. Saya selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Negeri Kota Magelang. Kalau terkait pertanyaannya kita langsung aja ya. Kalau terkait pertanyaannya adik-adik tadi bahwa apa yang menjadi subjek dan objek dari sengketa tun itu, tentunya kita melihat apakah objek itu apakah itu objek itu termasuk keputusan pejabat tun. Pejabat tun di sini artinya pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidang misalnya pemerintahan, misalnya seperti itu, misalnya entah itu misalnya pembatalan SK misalnya si A misalnya dia diberhentikan misalnya tiba-tiba nih dia diberhentikan tidak ada masalah, cuma mungkin cuti belum ada pemeriksaan secara intern terus tiba-tiba ada pemberhentian misalnya tidak dengan hormat, yang bersangkutan bisa melakukan gugatan tun dengan keputusan pejabat tadi itu. Kalau subjeknya itu bisa saja dengan orang yang badan hukum atau ibaratnya bisa juga dengan pejabat tunnya
sendiri. Yang berikutnya itu ada dari pihak kejaksaan sendiri punya wewenang apa aja sih dalam menangani perkara perdata dan tata usaha negara? Kalau terkait wewenang dan fungsi kejaksaan itu sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, perubahan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2024. Di situ bahwa Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara di pasal 30 itu ada beberapa tugasnya, antara lain dalam terkait keperdataan atas pemulihan dan pengembalian kerugian negara terkait dengan perkara pidana. Misalnya perkara tindak pidana korupsi yang dihentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti secara nyata dan kerugian negara. Kemudian perkara tindak pidana korupsi yang dihentikan penyidikannya, tindak pidana korupsi dihentikan penuntutannya, terdakwa mengetahui secara nyata telah ada kerugian negara. Perkara tindak pidana korupsi yang tidak berhasil memulihkan seluruh kerugian keuangan negara, gugatan kejaksaan juga bisa menggugat terhadap ahli warisnya tadi terhadap perkara korupsi tadi ini. Itu bisa Iya, kalau dia sudah ada status tersangka seperti itu. Kemudian kalau dalam hal penanganan keperdataan berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap orang atau korporasi, yaitu permohonan pemeriksaan dan atau pembubaran perseroan terbatas, permohonan pembubaran yayasan dan pembatalan pengangkatan, penghentian dan atau pergantian pengurusan atau pengawas yayasan, dan ketiga permohonan pernyataan balik terhadap debitur. Kemudian kalau dalam hal penanganan keperdataan dengan hukum keluarga dan perkawinan, yaitu permohonan pembatalan perkawinan. Jadi misalnya di masyarakat itu terdapat misalnya suaminya melakukan pernikahan secara sah, kan maksudnya sah itu tercatat di pengadilan, misalnya itu bisa meminta pembatalan itu ke kejaksaan dengan permohonan untuk diminta pembatalan seperti itu. Kedua, permohonan agar balai harta peninggalan diperintahkan mengusut harta kekayaan serta kepentingan seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa menuju seseorang wali. Selanjutnya, permohonan agar seorang ayah atau ibu dibebaskan kekuasaannya atau dipulihkan dari pembebasan kekuasaan sebagai orang tua. Nah, itu semua bisa menyangkut dalam hukum keperdataan. Oh iya, itu apabila ada orang tuanya adanya kelalaian. Iya, lalai itu semua. Jadi nanti dipelihara oleh negara. Permohonan pengangkatan seseorang wali dari anak yang belum dewasa. Permohonan pemecatan seorang wali dari anak yang belum dewasa. Permohonan pengangkatan pengurus dan itu jika pengurus waris meninggal dunia. Termasuk salah satunya. Kalau dalam penanganan hukum lainnya yaitu pengajuan pembatalan merek terdaftar, pengajuan gugatan pemutusan paten, tugas-tugas lainnya. Untuk selanjutnya itu bagaimana dasar pembatalan sertifikat tanah atas tanah yang cacat administrasi, yang memiliki cacat terkait administrasi. Kalau seperti itu, tadi pertanyaannya lupa. Dasarnya pembatalan sertifikat tanah yang memiliki cacat administrasi seperti itu. Jadi mungkin cacat administrasi di awalnya pendaftarannya atau memiliki kecacatan apa? Kalau misalnya ada kecacatan dalam terkait administrasi dengan ya. tanah, tentunya kalau kita merasa pemilik yang berhak, tentunya kita mengajukan secara tertulis ke pertanahan apa yang menjadi cacat hukum itu. Kalau misalnya terkait dengan
nama, misalnya kan biasanya itu Muhammad Anwar bin Ismail misalnya, di situ nama sebenarnya di situ, tapi di situ Muhammad bin Ismaila misalnya, seperti itu. Ada kekeliruan, misalnya pengetikan itu catatan administrasi itu bisa dimintakan langsung ke pertanahan untuk perubahan. Dan biasanya pertanahan kalau seperti itu bisa saja dia langsung, kalau memang bisa melalui tadi kementerian untuk pembatalan cacat administrasi, itu juga bisa juga nanti melalui keputusan pengadilan negeri. Karena yang berhak untuk bahwa itu keliru, biasanya ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap yang menjelaskan itu bisa ubah. Itu kan dari adanya cacat pembatalan, karena adanya cacat administrasi. Dari pembatalan tersebut apa sih dampak hukumnya dari hak milik atau surat tanah yang dibatalkan karena cacat tersebut? Kalau dampaknya tentunya kan berdampak secara pribadi. Kalau yang punya kitab milik sendiri ya, tentunya kan kalau ada perbedaan dengan pemilik sebenarnya kan, misalnya nih kita butuh misalnya uang tiba-tiba kita kan mau sebagai jaminan di sertifikat tanah itu di bank misalnya nih diagungkan, tentunya kan bank melihat loh ini kan berbeda dengan nama, iya kan, misalnya tadi itu ya tentunya kan pasti bank menolak, misalnya seperti itu. Ya jadi seyogyanya kalau masyarakat misalnya ada hak milik mereka yang misalnya cacat administrasi, sebaiknya itu segera untuk diajukan ke pertanahan, misalnya itu di kewenangan di pertanahan misalnya, dan segera pulang misalnya pemilik tanah yang seperti gire hektar C atau Paku D itu segera diajukan untuk dijadikan sertifikat, karena di peraturan 2000 pertanahan 2000 hektar C seperti tadi itu tidak berlaku lagi sebagai hak milik, cuma sebagai petunjuk aja. Jadi seperti itu. Baik Ibu, yang selanjutnya mengenai sengketa, apakah penggugat itu memahami alur dan isi dari sengketa atau hanya menyerahkan haknya kepada kuasa? Kalau sebenarnya seperti itu kan tergantung yang pemberi kuasa dong. Kalau sebenarnya kalau kita memberikan kuasa kepada orang lain, seharusnya juga kita harus mengerti alurnya, iya kan? Kita harus mengerti apa yang dikerjakan penasihat hukum saya, dan seharusnya dia ikut terlibat andil dalam hal itu, karena apabila dia terlibat dia bisa lebih memantau pekerjaan dari si kuasa tersebut. Jangan cuma ibaratnya percayakan sepenuhnya, tapi itu biar juga sedikit banyaknya kalau kita itu kan sedikit mungkin kita paham bagaimana dari segi cacat administrasinya ya, kalau dari cacat administrasi itu ada unsur pemalsuan data berupa ada tambahan seperti itu. Apakah polkanya itu proses penyelesaiannya bagaimana? Apakah dari segi handlingnya dulu atau dari pidananya dulu? Kalau memang di situ di sebuah hak milik, kamu punya hak milik itu dan udah nyata bahwa kamu punya hak milik, dan orang pun misalnya ada nih sertifikat yang lain dan kamu lebih tua misalnya, tidak ada salahnya kamu ambil jalur hukum pidana.
laporkan, kan seperti itu. Tapi apabila tidak ada gitu, Kalau tidak ada, berarti kan ibaratnya kita bisa minta tanyakan dulu ke BPN sebelum pertanahan dulu, tanyakan ke pertanahan kenapa bisa ada terbit sertifikat misalnya ini, padahal saya punya juga sertifikat ini, misalnya seperti itu. Setelah ada jawaban, baru kita gugat misalnya bisa ke yang punya tadi sertifikat, bisa juga melalui pembatalan sertifikat. Baik, untuk pertanyaan observasi yang kita ajukan sudah cukup sekian Ibu. Kami kembali mengucapkan terima kasih kepada Ibu Asra untuk waktu dan tempatnya yang telah diberikan kepada kami, sehingga pada kesempatan kali ini kami bisa hadir di Gedung Samita Magelang untuk observasi dengan keadaan yang bahagia selalu Ibu. Dan kami mencukupkan untuk observasi pada kali ini dengan mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya kepada Ibu. Semoga selanjutnya mengenai tugas proyek ini bisa berjalan dengan lancar dan selesai secara tepat. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu untuk waktunya. Terima kasih. Kami pun juga terima kasih atas kedatangan adik-adik mahasiswa dari Tidar. Semoga ini menjadi berkesinambungan lah nantinya adik-adik dari mahasiswa Tidar, karena kita saling sharing. Tidak ada yang bisa yang lebih pintar daripada saya, tapi kita lebih sharing karena tentunya adik-adik kan lebih punya pengalaman ilmiah yang di fakultas kan. Jadi saya terima kasih atas nama kami dan kami juga mengucapkan terima kasih. Semoga adik-adik cepat selesai dan